Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat-sahabat sekalian, di sini saya Aslihan Burhan ingin sedikit sharing tentang bagaimana melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ini merupakan bagian dari unit kompetensi yang harus dimiliki seorang penyedia halal. Dalam unit kompetensi melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini terdiri dari 3 elemen, adalah mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. 2. Menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dan yang ketiga adalah melaporkan dan mendokumentasikan hasil penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Apa produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu? Yakni produk yang sudah dihasilkan tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang diantaranya tidak memenuhi kriteria halal, atau penggunaan bahannya, apakah bahan barunya ataupun proses produksinya menggunakan fasilitas yang tidak memenuhi kriteria halal. Dalam penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria ini, kita perlu melihat apa saja kriteria produk halal itu. Mulai dari bahannya, harus dipastikan adalah bahan yang memiliki kriteria halal. Kemudian juga dari hal penanganannya, mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, ataupun penyajian produknya tidak tercampur dan tidak terkontaminasi produk atau bahan yang haram. Proses mengidentifikasi bisa dilakukan dengan melakukan audit internal perusahaan, dengan melakukan audit pemasok bahan baku, peralatan, ataupun fasilitas produk ataupun fasilitas produksi. Bisa melakukan audit kepada pemasok bahan baku, kepada peralatan dan fasilitas produksi dari perusahaan. Juga melakukan pemeriksaan mutu produk secara berkala, secara rutin, dan melakukan analisa lab laboratorium. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal, apa penyebabnya? Bisa dari bahannya, bisa dari penanganannya tadi, mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, ataupun penyajian produknya itu tercampur ataupun terkontaminasi dengan bahan haram. Mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal menjadi tugas dari penilai halal untuk mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian juga menelusuri penyebab dan jenis ketidaksesuaiannya. Setelah mengidentifikasi, selanjutnya adalah menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bagaimana penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal? Bisa dengan 2 cara. 1, harus ditarik dari pasaran kalau itu sudah terlanjur terdistribusi, ya tentunya. Dan juga yang kedua, harus dilakukan pemusnahan supaya tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan aktivitas penarikan dan juga pemusnahan produk ini harus dibuat berita acara. Ini contoh berita acara pemusnahan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kapan itu dilakukan? Harus ada tanggalnya, kemudian siapa yang melakukan, dan bahan apa saja, berapa jumlahnya, di mana lokasi pemusnahan, siapa yang bertanggung jawab, jadwalnya mulai dari kapan itu diselesaikan, disiapkan oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan disetujui oleh siapa, itu ditentukan. Itu juga harus ditandatangani oleh pihak yang terkait. Jadi dalam hal penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini, ada melihat kesesuaian standar, yang tidak sesuai direkomendasikan untuk ditindaklanjuti. Teknik atau metode evaluasinya bisa dengan observasi, melalui uji dan tes, dengan menganalisis, melalui verifikasi, dan dengan inspeksi
untuk konfirmasi. Hal ini yang dilakukan oleh penyedia dalam hal penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ini adalah form mengevaluasinya. Dilakukan oleh siapa penyediaannya, di perusahaan apa, kapan dilakukan, hari, tanggal, waktunya, serta jenis produk apa yang dievaluasi penanganannya. Selanjutnya adalah elemen melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi tugas utamanya di sini adalah melaporkan dan mendokumentasi ataupun dokumentasinya dipelihara sesuai dengan prosedur. Laporan yang dimaksud adalah tulisan yang berisi hasil pengolahan data dan informasi dalam bentuk dokumen pendek, tajam, dan ringkas untuk tujuan dan halayak tertentu. Syarat laporan harus jelas dan cermat, lengkap, sesuai dengan format ya, mengandung nilai objektivitas, langsung to the point, disertai dengan adanya beberapa saran atau rekomendasi, konsisten dan tegas dalam penjelasannya, tepat waktu dan disampaikan kepada pihak yang tepat. Dokumentasi atas laporan itu perlu dilakukan dengan proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian ataupun pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi yang lain. Itu semua harus didokumentasikan. Pemeliharaan dokumen perlu dilakukan agar kondisinya tidak rusak dan tetap memiliki nilai guna, ditata dan dirawat dalam bentuk arsip dokumen. Demikian, walafu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.